Oke, kita lanjut ke nomor 9. Oke. Program linear. Oke, ini salah satu favorit gua nih. Program linear karena ini juga berfungsi nih buat bisnis, ya kan? Mencari keuntungan terbesar. Oke, seorang tukang las dapat membuat dua jenis bentuk pagar dengan menggunakan bahan dari besi pipa dan besi tempa. Oke. Kita bikin tabelnya dulu. Bahan, jangan warna merah deh. Kita ganti. Oke. Bahan. Lalu apa nih? Bahannya tadi pipa dan besi ya? Pipa dan pipa dan besi tempa. Kita anggap pipa itu P dan besi tempa itu T. Pipa dan besi tempa. Oke, lanjut. Pagar jenis 1 dijual seharga 400.000 per meter persegi dan pagar jenis 2 dijual seharga 500.000 per meter persegi. Oke. P1 pagar 1 sama dengan 400.000 per meter persegi. 400K ini 400.000 ya. Dan pagar 2 500.000 per meter persegi. Oke. Pagar jenis 2 memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi tempa. Alright. Pagar 2 membutuhkan 8 besi pipa. 8P berarti kan. Dan 4T. Oke, ini pagar jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi tempa. Berarti 4P dan 6T. Gitu ya. Oke. Lanjut, bahan yang dimiliki tukang las tersebut adalah 640 meter besi pipa. 640 meter besi pipa dan 480 meter besi tempa. Alright. Jika ia mendapatkan pesanan seluruh banyak pendapatan yang diperolehnya maksimum. Oke, ini pendapatan maksimum. Oke, pertama dengan data-data ini kita perlu bikin tabel nih dari sini. Itu kita perlu bikin kolom pagar 1, kolom pagar 2, dan terakhir kolom apa ya? Available aja deh. Available. Yang tersedia di dia. Oke. Nah, kita masukin nih data-data yang kita perlu. P1 tadi membutuhkan apa ya? Atau gini deh. P dan T ini kita ganti. P dan T ini nggak usah kita ganti. P1 ini sama dengan X, P2 sama dengan Y. Oke. Nah, P1 membutuhkan tadi 4P. 4P berarti 4X dan 6T. 6X. Oke. Sementara P2 membutuhkan 8P. Berarti 8Y. Karena ini kan P2 sama dengan Y. Dan 4Y. Ya gak? Nah, besi pipa ini tersedia berapa, guys? 640. Dan tempa tersedia 480. Oke. Nah, data-data ini karena kita udah pindahin ke sini, kita hapus saja ya data-datanya. Oke, Nah, ini kita masih perlu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita mencari fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu apa? Fungsi objektifnya itu sebenarnya ini, guys. Ini nih, fungsi objektifnya. Atau bisa ditulis seperti ini.
fx, y sama dengan 400.000 dan 500.000. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita garis-garisin aja deh. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kita harus mencari A, B, dan C. Apa tuh A, B, dan C? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, pertama kita harus mencari A. Nah, mencari A, B, C-nya ini gimana? Pertama, mencari A-nya itu kita ambil dulu nih yang bahan pipa. Oke. Kita ambil satu baris ini. Bisa kita tulis seperti ini. 4x ditambah 8 ini sama dengan 640. Yoi. Kenapa kayak gini? Kenapa bisa ditulis kayak gini? Ya, ini sama aja kayak gini dalam bahasa manusianya. 4 pipa dan 8 pipa sama dengan 640 available-nya kan. T-nya juga sama. 6 tempa dan 4 tempa sama dengan 480. Nah, variabelnya ini bisa diisi dengan angka apa aja. Oke. Nah, kita lanjut. Cara mencarinya gimana, bos? Ya. Kita gambar dulu tabel nih. Tabel X dan Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 8 kan. Nah, 8-nya itu dipindahin ke sini. Jadi 640 bagi 8 berapa? 80. Oke. Kalau Y-nya 0, berarti 640 dibagi 4 160. Oke. Dengan ini kita mendapat titik koordinat, guys. Titik koordinat X dan Y. X-nya 160 dan Y-nya 80. Oke. Nah, ini kita udah dapat koordinat A. Oke. Karena udah full, kita pindah ke samping sini. Nah, sekarang kita mau cari koordinat C. B-nya di skip. Kenapa? Nanti saya jelasin juga. C, oke. C kita ambil dari sini yang tempat. Zet. Berarti gimana? 6x plus 4y sama dengan 480. Kita cari xy-nya juga. Yoi dong. Kalau y-nya 0, berarti 480 dibagi 6 80. Terus kalau x-nya yang 0, berarti 480 dibagi 4 120, ya kan? 120. Oke, dapat nih koordinat C. Kita dapat koordinat C sama dengan berapa? X-nya 80, Y-nya 120. Nah, udah kayak gini, kita gambar grafik. Kita gambar grafik seperti ini. Kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat X-nya 80. Ini Y, ini X. Oke. Nah, Y-nya yang paling tinggi berapa? 120 ya. Kita bikin titik paling tingginya 120. Terus Y yang paling rendah 80. Kita bikin titik 80 sekitar sini aja deh biar nggak terlalu rendah. Terus di X-nya yang paling tinggi 160. Kita bikin di sini. X yang paling rendah 80. Kita bikin di sini. Oke. Tinggal kita garis-garisin deh. Yang A ini ya, 160 dan 80.
160 sini ke 80 sini. Berarti gini garisnya. Tak. Kita tandain ini yang A, ya kan? Yang A. Oke, yang A. Terus yang C itu 80 dan 120. X-nya 80, Y-nya 120. Kita garisin juga. Twing. Oke. Udah dapat nih. Kita tandain juga nih, ini yang C. Ini yang C. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Ini kan ada titik potong nih antara A dan C. Ini namanya B. Ini namanya B. Oke. Nah, lalu apa? Kita cari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kan di sini. Tinggal kita arsir garisin. Nah, sebelum kita garisin, kita harus tahu nih. Kan kita nggak boleh melampaui 640 derajat kan. Berarti kita gambar modelnya seperti ini. 4X tambah 8Y itu harus tidak boleh lebih besar dari 640 derajat kan. 640. Kita hapus. Tidak boleh lebih besar dari 640. Tidak boleh besar dari 640. Oke. Dan tempatnya 6X tambah 4Y. Tidak boleh lebih besar dari 480. Karena ketersediaannya cuma segini. Kalau lebih, ya mana bisa kan? Harus pas, habis, atau kurang dari ini. Karena stoknya cuma segini besi tempanya, ya kan? Lalu apa coba? Lalu X dan Y itu harus lebih besar daripada 0. Ya, harus ada kan? Dia harus membuat pagar 1 dan pagar 2. Jadi harus lebih besar daripada 0. Nah, dengan itu kita bisa tulis nih di sini. Himpunan penyelesaiannya. Berarti kan dia harus lebih kecil dari 640. Berarti mendekati 0 kan? Berarti kita arsir daerah sini. Arsirnya warna apa ya? Cocok. Apa jangan kuning aja deh. Ya. Kita arsir di sini. Set. Yang A-nya gimana? Yang A-nya juga tidak boleh lebih besar dari 640. Lebih kecil berarti mendekati 0. Kita arsir juga ke bawah. Kita arsir juga ke atas. Nah, kita ketemu deh himpunan penyelesaiannya di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman masih bingung, karena saya juga saya juga agak sulit menjelaskannya. Kalau teman-teman masih bingung gitu, nanti bisa saya bikinin video khusus untuk ini karena ini agak panjang ya prosesnya. Atau teman-teman bisa buka tuh buku kelas 10, matematika kelas 10 catatannya. Itu Patri lumayan jelas tuh menjelaskannya. Dan ya teman-teman boleh lihat lagi, buka bukunya kelas 10, lihat contoh-contoh soalnya, penjelasannya tentang himpunan penyelesaian. Nah, kita kan udah dapat A dan B-nya, ya kan? A dan B-nya kan ini, mana tadi? Ini dan ini. Oke. Sekarang kita mencari B-nya. B-nya kan belum ketemu. Aduh, mana udah full lagi nih. B-nya. Cara mencari B-nya gimana? Cara mencari B-nya yaitu kita eliminasi dan substitusi. Pertama kita eliminasi A dan B-nya dulu. A dan C-nya dulu. 4X, ini yang A-nya 4X plus 8Y sama dengan 640. B-nya berapa? 6X plus 4Y sama dengan 480.
Nah, ingat gak cara eliminasi gimana? Kan harus ada variabel yang sama ya biar bisa menghapus. Misalnya saya mau mencari yang y-nya dulu, berarti cara biar y-nya sama dan kalau dikurangin jadi 0 adalah biar sama kayak 8 nih, berarti 4-nya dikali 2 kan. Semuanya dikali 2, jadi gimana? Jadi gini. 6 kali 2, 12 X. 4 kali 2, 8Y. Ya kan? Sama dengan 480 kali 2 berapa tuh? 960. Loh, 960. Nah, tinggal kita kopas deh yang tadi. 4X plus 8Y sama dengan 640. Ini kita hapus aja lah ya. Ganggu guys, ganggu. Oke. Waduh, kayaknya udah habis space nih. Kita kurangin. 4 kurang 12 minus 8x ya. Minus 8x. 8y kurang 8y 0, nggak usah ditulis. Sama dengan 640 kurang 960 minus 320 ya. Yoi. Kita ganti deh ke sini. Minus 8x sama dengan minus 320. Yoi. Berarti x sama dengan minus 320 dibagi minus 8. X sama dengan, ayo 320 bagi 8 berapa? 40 ya. 40. Yoi. Kita udah dapat x-nya, tinggal kita cari y-nya. Cara cari y-nya gimana? Cara cari y-nya gini. Y sama dengan, nah kita ambil tuh antara satu A atau B. Aku mau pakai A aja deh, biar yang gampang-gampang aja lah. 4 x-nya kan tadi udah ketemu 4x, berarti 4x-nya diganti 40 ditambah 8y sama dengan berapa tadi? 640. Ups, kayaknya kita bikin mesin aja deh. Y sama dengan 4 kali 4 160 ya, ditambah 8y sama dengan 640. Nah, 160 nya dipindahin ke sini, berarti jadi 8y sama dengan 640 kurang 160 sama dengan berapa? 8y sama dengan berapa tuh? 3, coba 640 kurang 160. Oh, 8. 480 ya? 480. Yoi. Lalu gimana? Lalu Y sama dengan 480 bagi 8. Y sama dengan 480 bagi 8 berapa? 60 ya? 60. Oke, Y dan X udah ketemu deh. X 40, Y 60. Oke, wow. Aku udah nggak tahu mau nulis di mana lagi nih. Sini aja deh. Kok nggak bisa dihapus ya? Waduh, jangan hapus semua bro, bahaya. Ini aja deh, kita hapus deh. Oke.
Nah, lo lupa kan? Hijau aja. Nah, kita cari nih A, B, dan C dari fungsi objektifnya. Oke, A kan tadi udah dapat tuh. Berapa tadi A? A nya tadi berapa? Lohe, A nya berapa? Ini 160 dan 80. Tapi sorry. Nah, kita ngambil yang nggak kena arsiran tuh, yang A nya. Mana tadi A nya? Yang nggak kena arsiran mana yuk A nya? Yang ini kan 80. 80 ini harusnya nggak kena arsiran. Berarti dia pakai yang 0,80. Alright. Yang B nya kita pakai dua-duanya, 40 dan 60. Oke. Berarti B nya ini nih, Y nya 60. 60 nya di sini dan 80 nya di sini. 40 nya di sini. Yoi. Set. Ini kan nggak kena arsiran, jadi mereka pakai dua-duanya karena mereka ada di dalam himpunan penyelesaian. Alright. Berarti kita tulis gini, 40,60. Yang C nya gimana? Sama, yang nggak kena arsiran atau di dalam himpunan penyelesaian. Itu kan 80 juga, tapi yang X nya yang 80. Berarti 80,0. Alright. Nah, ini kita hapus saya lah, ganggu. Aduh, kagak bisa lagi. Aduh bro, gimana nih? Jangan dong. Kita bikin warna hitam aja deh ya. Sama aja lah, udahlah, biar aja. Nah, gimana ini? Ingat fungsi objektif tadi 400k dan 500k? Ingat dong, masa lupa ya? Ingat dong. Atau pensil gua. Lah. Kok pensilnya gini ngawur? Oke. Nah, kita kembali lagi. Nah, 400 ini kan 0 X nya, berarti kali 0 ditambah 500 dikali 80. Sama dengan berapa? Yuk, kita nggak usah ngitung dulu, kita bikin dulu ke tempat yang lain. 400 kali 40 ditambah 500 kali 60. Oke. Lalu yang C, 400 dikali 80 ditambah 500 dikali 0 sama dengan berapa? Yuk kita hitung. 400 kali 0, 0. 500 kali 80 berapa? 4.000 ya, karena 4.000 kali 1.000 dengan 40 juta. Wow, banyak banget ya, 40 juta. Nah, ini 400 kali 40 1.600 kali 1.000 16 juta, 16 jeti, ditambah 500 kali 60 berarti 3.000, 30 jeti. Nah, 16 jeti tambah 30 jeti sama dengan 46 jeti. Ini kita tulis juta aja deh, 40 juta ya, lebih simpel, lebih bagus ya guys ya. Lalu ini 500 kali 0, 400 kali 80, 8 kali 4 32, 3.200 kali 1.000 32 jeti. Nah, kembali ke soal tadi, pendapatan yang diperolehnya maksimum adalah maksimum kan,
Berarti kita cari yang paling gede. 40 JT, 46 JT, 32 JT. Mana yang paling gede? 46 JT kan? Nah, berarti kita ambil yang model B ini. Kita ambil yang model B ini. Sak. Nah, berarti pendapatan maksimum ya. Berarti pendapatan maksimum adalah, kita coba. Nah, pendapatan akan maksimum jika yang dipesan adalah 40 meter persegi pagar jenis 1 dan 60 meter persegi pagar jenis 2. Sama gak? 40 dan 60. Sama kan? Berarti jawabannya adalah